Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Money Matters. Pemirsa, isu penyederhanaan nilai rupiah kembali menghangat di publik setelah rencana redenominasi dari Rp1.000 menjadi Rp1 disebut dalam dokumen resmi Kementerian Keuangan. Namun di tengah ramainya perbincangan soal kebijakan ini, sejumlah pihak mengingatkan pemerintah untuk tidak tergesa. Lalu seberapa siap Indonesia melaksanakan redenominasi rupiah dalam waktu dekat? Kita simak informasinya berikut ini. Isu redenominasi rupiah kembali mencuri perhatian publik. Rencana penyederhanaan nilai mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1 ternyata memang telah tercantum dalam dokumen Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Aturan tersebut memuat rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029 yang menyinggung rencana penyederhanaan nilai mata uang nasional. Namun, wacana ini langsung menuai berbagai tanggapan. Salah satunya datang dari Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, yang mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa melaksanakan redenominasi. Menurutnya, pemerintah harus memastikan keseimbangan aspek teknis, ekonomi, dan sosial sebelum melangkah lebih jauh. Redenominasi itu, menurut hemat saya, memerlukan prasyarat. Yang pertama, pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politik. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi. Karena apa? Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redenominasi itu sesuatu yang sekedar menghilangkan 3-0 di belakang, itu tidak akan menimbulkan dampak yang inflatori. Dampak inflatorinya akan luar biasa. Ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah. Komentar Said Abdullah tersebut muncul di tengah meningkatnya spekulasi publik yang mengira kebijakan ini akan segera dijalankan dalam waktu dekat. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa memastikan redenominasi bukanlah kewenangan Kementerian Keuangan. Menurutnya, kebijakan penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya adalah ranah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi nggak sekarang, nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi perusahaan bank sentral kan, bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang digebukin. Purbaya menegaskan mencantumkan isu redenominasi dalam PMK nomor 70 tahun 2025 bukan berarti akan langsung dilaksanakan. Dokumen tersebut hanya merupakan arah strategis 5 tahun ke depan. Sementara keputusan kapan dan bagaimana redenominasi diterapkan sepenuhnya bergantung pada penilaian Bank Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia menegaskan redenominasi tidak akan mengubah nilai rupiah atau daya beli masyarakat. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso menyebut, prosesnya akan dilakukan secara hati-hati dan melibatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antar seluruh pemangku kepentingan. Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa. Hingga kini, belum ada kepastian kapan redenominasi rupiah akan dilaksanakan. Pemerintah dan Bank Indonesia masih memastikan keseimbangan antara kesiapan teknis, stabilitas ekonomi, dan pemahaman publik. Namun satu hal yang pasti, redenominasi bukan soal nilai uang yang berkurang, melainkan upaya menata sistem keuangan nasional agar lebih efisien dan modern. Pertanyaannya, kapankah momen yang tepat
serta seberapa urgensinya bagi Indonesia untuk memangkas 3-0 di belakang rupiah. Tim Liputan NTV melaporkan. Rencana redenominasi bukan hal yang baru bagi Indonesia. Wacana pemangkasan digit angka rupiah telah digaungkan sejak 2013. Berkaca dari banyak negara, pemerintah mesti berhitung cermat untuk melakukan redenominasi. Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Center for Public Policy Transformation, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dalam Buletin Ekonom, Moneter dan Perbankan. Setidaknya ada 30 negara yang telah meredenominasi mata uangnya. Dalam daftar tersebut, Finlandia telah melakukan redenominasi pada 1963 dengan menghilangkan 0 di belakangnya, diikuti Islandia. Bolivia pun juga sudah menghilangkan 6-0 pada 1987. Selain itu, di 1993 sejumlah negara juga kompak meredenominasi uang mereka, yakni Letonia, Makedonia, hingga Uruguay. Dan di tahun 2000-an, Belarus hingga Venezuela turut masuk ke dalam negara yang telah menghilangkan 0, termasuk Turki yang menghilangkan 6 angka 0 di belakang. Seperti yang diketahui, salah satu fokus pemerintah melakukan redenominasi ialah memperkuat kredibilitas mata uang Garuda. Pasalnya Indonesia hingga kini masih termasuk dalam kelompok negara yang menggunakan mata uang dengan pecahan besar, bersama dengan Vietnam, Iran, Laos, dan beberapa negara lain. Lantas, apakah urgensi di balik kebijakan ini dan akankah hal tersebut berdampak bagi industri dan daya beli? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Tutum Rahanta, Ketua Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia yang telah bergabung bersama kami di studio, dan juga Mirdal Gunarto, Market Economist Maybank Indonesia yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Pak Tutum, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ellen. Pak Mirdal, selamat siang. Siang, Bu. Baik. Siang, Pak Tutum. Baik, Siang, selamat Pak siang. Mirdal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Mungkin saya akan ke Pak Mirdal dulu. Pak Mirdal, wacana redenominasi sudah lama terdengar, tapi tahun ini kembali mencuat. Apa sebetulnya urgensi pemerintah? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari urgensinya untuk redenominasi ini tentunya diharapkan bisa membuat aktivitas transaksi menjadi lebih efisien. Di sisi yang lain juga ini mengangkat harkat ataupun juga nilai dari rupiah ya di mata transaksi forex internasional, dan tentunya juga ini diharapkan bisa mendorong supaya aktivitas transaksi juga bisa lebih mudah. Jadi ya memang ada kebutuhan sih dari sisi redenominasi ini, cuma ya kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman dari beberapa negara, memang penerapan redenominasi ini hendaknya dilakukan pada saat kondisi ekonomi sedang solid. Pada saat kondisi ekonominya tidak solid, ya kita bisa lihat tadi ada beberapa negara yang ternyata harus lebih dari 1 kali untuk menerapkan redenominasi. Itu pun juga tidak langsung membuat mata uangnya langsung terlihat perkasa ya terhadap mata uang asing lainnya, terutama terhadap US dollar. Ya kita bisa lihat tadi negara-negara seperti Venezuela, lalu juga ada juga Zimbabwe, termasuk juga ada Brazil ya, dan juga negara-negara Afrika seperti Uganda. Ini kelihatannya pada saat mereka kondisi ekonomi tidak bagus, mereka memaksakan redenominasi, harapannya supaya nilai mata uang mereka terlihat lebih kuat, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Jadi balik lagi, kalau fundamentalnya kuat, ya tentunya redenominasi ini kelihatannya akan lebih siap. Ya kalau untuk Indonesia sih sebenarnya, kalau untuk kondisi saat ini, ya tentu kalau terlalu drastis ya kita sih masih belum siap ya, walaupun ya banyak faktor lah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Baik Pak Mirdal, boleh dilakukan tapi ada syaratnya. Nah, saya ingin tahu dari sisi dunia usaha, Pak Tutum, bagaimana Anda memandang wacana redenominasi ini? Ya, saya kira untuk kita pasti akan lebih efisien ya. Tetapi kan yang kita lihat dampak dari ini dilaksanakan terjadi, apakah bisa inflasi yang pasti pembulatan-pembulatan itu akan terjadi. Sebenarnya saya hanya ingin sampaikan, ini kan isu ini bukan baru. Kita juga puluhan tahun lalu sudah diundang beberapa kali ke BI juga kok. Kita sampaikan pendapat kita. Dan sekarang pun di sektor retail, saat ini di lapangan sudah sebetulnya secara tidak langsung sudah melaksanakan hal redenominasi. Sudah ada pembulatan begitu ya? Bukan, penulisannya. Penulisannya kalau begitu tidak, ya? Mbak Ellen perhatikan Iya, deh. iya. 25.000 ditulis 25K secara tidak langsung. Nah ini sudah terjadi karena kenapa? Memang untuk mengefisienkan dalam pelaksanaan pekerjaannya.
Nah, ini yang saya kira dari sisi kita sebagai pelaku usaha. Tetapi ini kan yang kita lihat bukan hanya sisi yang seperti kita di modern trade, tetapi masyarakat, saudara-saudara kita yang di bawah itu kan juga harus diperhatikan. Selama ini kan barang-barang yang masih ratusan rupiah, puluhan rupiah, makan masih ada. Iya. Apa yang akan dampak terjadi itu? Pasti pembulatan itu pasti akan terjadi. Kalau pemerintah, mungkin melalui BI, kalau mereka tidak hati-hati, tidak menyediakan pecahan-pecahan kecil. Ya. Karena negeri ini sangat sulit untuk mencari pecahan kecil. Betul. Kalau kita lihat di Jepang, walaupun negara yang begitu maju, Singapura, mereka pecahan-pecahan kecil sampai berapa uang yang kita belanjakan tetap dikembalikan secara full. Nah, di negeri kita sulit mencari angka. Oke, baik. kecil Itu gitu. dari sisi lapangannya mungkin ya, Pak ya, kondisinya seperti apa jika memang redenominasi ini diterapkan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pak Mirdal, tadi Anda menyebut ada syaratnya. Secara fundamental, indikator apa yang bisa dikatakan ini Indonesia sudah siap untuk menuju redenominasi? Ya, jadi begini Bu ya, kalau menurut kita sih simpel aja sih. Indonesia siap melakukan redenominasi itu pada saat kita sudah sukses melakukan transaksi digital. Maksudnya transaksi digital itu ya kita dari Sabang sampai Merauke itu sudah banyak yang melakukan transaksi secara digital, misalkan menggunakan QRIS ya. Kalau kita rupiah kita itu diredenominasikan dengan nilai yang digit 3 angkanya itu dihilangkan, tentunya akan lebih mudah kalau misalkan transaksinya itu menggunakan transaksi digital. Beberapa koma yang tersedia itu bisa ditulis. Jadi potensi adanya inflasi karena ada pembulatan ke atas juga bisa dihindari ya. Dan di sisi yang lain juga kepanikan akibat adanya perubahan harga ataupun juga ketidaknyamanan dari para pelaku bisnis ini bisa dihindari. Tentu kalau menurut saya ini syarat utamanya itu aja dulu. Kalau untuk masalah yang lain ya tentu ekonominya harus dijalankan dengan kondisi yang sangat solid dulu ya. Jadi kalau misalkan kondisinya adalah nilai tukar rupiah kita relatif stabil dengan posisi capital inflow juga terus hadir di pasar keuangan, lalu juga trade balance kita surplus, dan di sisi yang lain juga perkembangan inflasi kita juga stabil, ditambah lagi juga pertumbuhan ekonomi kita juga sedang ekspansif. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi timing ya untuk mengangkat nilai dari rupiah kita supaya kelihatan lebih kuat begitu. Walaupun ya memang balik lagi penerapannya di lapangan itu harus sukses ya. Kalau paling simpel ya tentu upaya terkait dengan digitalisasi itu harus sukses diterapkan terlebih dahulu. Jadi ya penerapan seperti QRIS ini dari Sabang sampai Merauke tidak hanya berlaku untuk bisnis besar, tapi juga bisnis skala kecil ataupun UMKM juga harus memiliki akses ya terkait dengan transaksi digital ini. Kalau transaksinya sudah terkelola dengan baik secara digital ya saya rasa sih akan lebih mudah ya untuk redenominasi ini diterapkan. Baik, mungkin baik. itu sih. Pak Tutum, bagaimana pendapat Anda? Memang kan saat ini kita di era transaksi serba digital. Tadi sudah ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan juga jika redenominasi ini benar-benar diterapkan. Anda melihat apakah ini juga bisa memberikan kemudahan untuk para pelaku usaha mungkin? Ya, kalau dari sisi modern trade saya kira tidak terlalu masalah. Sekarang pun banyak dijalankan pembayaran secara digital. Iya. Ya, dengan angka 0, berapa pun di belakang koma masih tetap bisa terlaksana. Tidak menjadi isu begitu ya? Tidak menjadi isu. Tapi saya pikir kan ini kan kita harus melihat secara keseluruhan bagaimana sosialisasi ini dijalankan. Peralihan ini harus dalam jangka waktu berapa lama. Pencatatan-pencatatan yang lain mungkin bukan hanya di kita. Saya melihat banyak sisi. Bagaimana di pasar modal. Angka yang sekarang tercantum di IHSG apakah langsung kapan serta-merta. Bagaimana perpajakan. Mulai kapan kita mencatatkan yang angka sekarang, ini kan peralihannya nggak bisa buru-buru. Pasti saya pikir paling cepat bisa 3 tahun itu udah hebat. Paling cepat. Tetapi peralihan ini kan harus mungkin ya, saya kira pasti pemerintah menyiapkan kalau memang ini serius. Tetapi harus secara gotong royong semua sama-sama menjalankan ini. Kalau tidak, saya pikir akan kebingungan terjadi di masyarakat. Kalau bagi kita yang dengan melek terhadap administrasi, saya kira nggak terlalu sulit. Yang sulit itu harus sosialisasi sampai ke masyarakat bawah kita. Karena tidak mempunyai, saya kira belum tentu mempunyai pengetahuan yang sama di lapangan. Ini yang kerja keras pemerintah yang harus dilaksanakan. Oke, saya kira itu. Sosialisasi begitu ya yang diperlukan oleh pemerintah, kuncinya.
Pak Mirdal, namun selama ini masih terkait dengan sosialisasi, banyak masyarakat mungkin yang masih cukup awam menilai bahwa redenominasi ini sama seperti centering. Sebetulnya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi miskonsepsi seperti ini, Pak Mirdal? Ya, tentunya ya balik lagi sosialisasi dan juga tentunya kalau pemerintah ataupun juga Bank Indonesia ingin menerapkan redenominasi, tentunya penerapannya harus dilakukan pada saat kondisi aktivitas ekonomi menunjukkan situasi yang relatif solid. Karena kalau ekonomi kita sedang under pressure, terjadi depresiasi nilai tukar secara besar-besaran, terjadi penurunan dari posisi indeks pasar modal atau pasar saham, ya itu kelihatannya kalau untuk penerapan redenominasi ini bisa menjadi sinyal suatu kepanikan. Tapi kalau penerapan ini pada saat kondisi aktivitas ekonomi solid, ya tentu penerapannya juga bisa berlangsung dengan baik, sosialisasi juga kalau kita lihat juga bisa lebih mudah, dan juga ya tentu kalau kondisi ekonomi bagus, upaya sosialisasi juga penggunaan ataupun juga kebutuhan dana yang digunakan juga kan tidak jadi masalah kan, karena sudah terkelola dengan budget dengan baik, dan itu ya tentunya bisa pada akhirnya akan mensukseskan program redenominasi ini. Tentunya kalau misalkan kondisi redenominasi diterapkan pada saat aktivitas ekonomi kita buruk, ya ini bisa menjadi suatu pemberian stigma ya. Ya, bumerang juga stigma masyarakat ataupun stigma investor juga ujung-ujungnya akan jelek, karena kan ya kalau kita lihat tadi pengalaman dari negara-negara seperti Venezuela, Zimbabwe, termasuk juga Indonesia pada tahun 50-an ya, pada saat melakukan kebijakan centering ini ya, itu pada saat kondisi aktivitas ekonomi tidak sedang dalam pertumbuhan ekonomi yang solid dengan indikator yang makro yang baik juga. Nah, kalau itu dilakukan ya tentu pengalaman seperti centering ini akan terjadi. Tapi kalau misalkan diterapkan pada saat kondisi aktivitas ekonomi kita bagus, misalkan ya kita berharap nanti misalkan tahun 2029 ekonomi kita tumbuh 8% dengan indikator makro yang mantap ya. Tentu ini bisa lebih siap ya, apalagi juga kalau kita lihat dari blueprint sistem pembayaran Bank Indonesia ini kan penerapannya juga sampai tahun 2030. Jadi ya kita harapkan sih sistem pembayarannya juga sudah canggih, sosialisasinya juga sudah berlangsung dengan baik, ekonominya juga sedang bagus. Ya pada akhirnya penerapan redenominasi ini bisa berlangsung dengan baik, dan pada akhirnya nilai tukar rupiah kita terlihat lebih gagah daripada sekarang. Oke, baik. Pak Tutum, dari sudut pandang dunia bisnis, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya terjadi risiko di mana konsumen ini jadi kebingungan ketika melihat harga, dan ini akan berdampak pada penjualan jika redenominasi ini benar-benar diberlakukan? Ya, saya kira di perkotaan saya kira nggak terlalu sulit ya untuk dimengertiin ya. Pasti kan sosialisasi ini pasti harus secara masif berjalan. Tetapi untuk daerah-daerah yang saya kira pengetahuannya mungkin tidak sama, ini perlu penjelasan yang ekstra. Dispute demikian. Saya kira jangan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, karena ini kan pasti ada dua mata uang yang berjalan berbarengan. Betul. Mana yang saat ini, mana yang kapan mulai ditarik, di daerah-daerah mana, ini yang perlu kerja keras. Kalau ini tidak terjadi dengan baik, saya pikir efek negatifnya pasti. Hal-hal demikian kan, hal-hal untuk redenominasi ini kan saya kira bukan hanya sekedar teknis saja, non teknis juga harus dilaksanakan dengan baik. Kalau ini bisa berjalan baik, saya kira apa yang Pak Mirdal katakan itu kuncinya. Kalau tidak, dampak negatifnya akan muncul lebih banyak. Efeknya saya kira pasti akan terjadi gerakan-gerakan yang saya kira siapapun yang memegang uang rupiah kita bisa melakukan apapun terhadap rupiah kita. Baik, jangan sampai ada celah-celah yang akibatnya membuat redenominasi ini jadi berdampak negatif, begitu ya? Itu yang tidak diinginkan. Saya kira niatan ini kan sebetulnya untuk membuat kita lebih efisien, tujuan baiknya lah. Oke, baik. Dialog semakin menarik, Pak Mirdal, Pak Tutum, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Anda kembali di Nusantara Economic Updates dalam segmen Money Matters. Pak Mirdal, Pak Tutum, kita lanjutkan kembali. Mungkin saya akan ke Pak Mirdal. Dari sisi kesiapan dan juga momentum, menurut Anda secara timeline
kira-kira beberapa tahun lagi ini Indonesia sudah siap dalam menuju redenominasi? Ya, saya harapkan sih untuk kesiapannya sekitar tahun 2029 atau tahun 2028 ya seharusnya kita bisa siap ya, karena pada saat itu juga ya kita harapkan ekonomi kita sudah tumbuh dengan baik, berbagai program prioritas pembangunan pemerintah yang saat ini diterapkan juga bisa memberikan hasil yang positif ya buat masyarakat, dan pada akhirnya juga ini tentunya mempengaruhi juga kesiapan dari penerapan redenominasi, dan pada saat itu juga kita harapkan juga BI memiliki budget yang baik ya untuk mencetak uang baru ya, karena kan redenominasi pasti akan ada percetakan uang baru dan itu pun juga ada biayanya lagi. Lalu juga termasuk juga dari Oke. kesiapan semua aspek industri ya, baik itu aspek Baik. siapan teknis dari sisi accounting, finance, termasuk juga IT ya. Itu sih kita Baik. harapkan sih antara tahun 2028 atau 2029 pada Oke, saat oke. kita tumbuh kuat dan juga dari sisi moneternya juga sudah siap. Baik, Pak Mirdal, kira-kira berapa lama proses transisi dan apa saja yang perlu disiapkan pemerintah? Ya kalau kita lihat sih tadi dari berdasarkan pengalaman beberapa negara pasti 1 atau 2 tahun itu sosialisasi akan terus berlangsung. Cuman ya berkaca pada saat kondisi COVID ya, pada saat kondisi COVID juga kan kita lihat ada perkembangan yang sangat cepat terkait dengan digitalisasi, dan kita harapkan juga terkait dengan redenominasi juga ini juga progresnya juga pada saat nanti ke depannya sekitar 1 atau 2 tahun ini bisa lebih smooth ya, dan itu tentunya diharapkan bisa semuanya terjadi itu pada saat kondisi ekonomi sedang bagus. Jadi pemerintah tentu harus menyiapkan dari aspek fundamental ekonomi kita sedang bagus, kesiapan dari sarana prasarananya, terutama juga mereka juga harus melakukan sosialisasi bersama Bank Indonesia ya. Dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia mungkin bisa bersama-sama untuk melakukan sosialisasi dengan para pelaku bisnis, lalu juga dengan masyarakat ataupun juga dengan sisi investor ya. Karena ini juga kan tadi juga menyangkut tidak hanya dari sisi dunia bisnis sektorial, tapi juga bisa mencakup sistem di perbankan, lalu juga pasar modal. Jadi semuanya memang butuh sosialisasi, dan ini sosialisasinya ya kita harapkan sih 1 atau 2 tahun itu harusnya bisa cukup sih. Baik, Pak Tutum, Ya. apakah pemerintah nantinya jika akan melakukan sosialisasi perlu melibatkan pelaku usaha juga? Dan melihat kondisi ekonomi saat ini di mana daya beli kita melemah, tapi inflasi masih relatif stabil, Anda melihat apakah kebanyakan pelaku usaha ini cenderung pro atau kontra melihat redenominasi? Ya, seperti saya katakan di awal tadi, saya kira kalau dari sisi pelaku usaha, pasti tujuannya untuk lebih pengen efisien. Efisien. Fokusnya itu. Tetapi dari sisi yang tadi dikatakan kesiapan, saya kira pemerintah harus mungkin duduk bersama-sama, seluruh stakeholdernya, umumkan saja. Kata-kata siap itu kan bukan hanya sekedar waktu. Pasti harus ada tools-tools, target-target yang harus dicapai. Kalau inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai faktor, kalau ini tercapai, nah ini harus sama-sama dilaksanakan. Tapi kalau itu tidak tercapai, ya kekhawatiran seperti yang Pak Mirdal katakan, saya kira akan direspon negatif pasti oleh seluruh stakeholder, bisa pelaku usaha, bisa perbankan, bisa apapun lah. Nah, yang dari sisi yang kita inginkan sebetulnya ini harus duduk sama-sama pemerintah, jangan secara parsial saat seperti ini, masing-masing bicara-bicara, tapi tidak ada terkoordinasi dengan baik. Kapan waktunya paling tepat, umumkan saja target-target waktunya dengan pencapaian-pencapaian apa yang harus dilakukan. Sehingga kita sama-sama persiapannya. Bukan hanya dari pemerintah saja, pelaku usaha dan dunia usaha pun harus mempersiapkan diri. Karena ini pasti sangat berpengaruh di Konversi lapangannya besar-besaran nanti. begitu ya? Betul. Baik Pak Mirdal, yang kita lihat adalah redenominasi ini salah satu faktor utamanya adalah agar mungkin secara image rupiah ini juga bisa lebih atraktif ya dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain, karena kan berarti nilai nolnya ini akan berkurang begitu ya. Nah, Anda melihat sebetulnya secara image akan lebih baik atau sebetulnya fundamental ekonomi dulu yang juga harus diperbaiki? Ya, fundamental pastilah harus diperbaiki ya kalau kita lihat ya Bu ya. Karena dari sisi fundamental sebenarnya kita sih sudah cukup baik ya. Trade surplus kita juga setiap bulan itu minimal 3 miliar US dollar itu hadir. Lalu juga dari sisi neraca berjalan juga defisitnya juga kita sudah sangat rendah sekarang. Dan kedepannya pun ya kita harapkan FDI kita juga semakin diperkuat ya. Jadi akan banyak inflow, dan kedepannya itu kalaupun ada fluktuasi yang terjadi dari sisi nilai tukar global itu tidak akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dan nanti pada saat rupiah kita
berubah ya dengan angka yang 0 digitnya itu bisa lebih rendah ya, tentu kita harapkan dari sisi fluktuasi nilai tukar itu bisa lebih diminimalisir ya, karena sekarang dengan digit nolnya itu kelihatan ada belakangnya itu kan agak panjang ya, jadi kalau misalkan ada pelemahan 26 poin padahal kan pelemahannya hanya 0, berapa persen, tapi itu kelihatannya kelihatan besar ya. Tapi kalau misalkan nanti rupiahnya misalkan di 3 digit di belakangnya itu dihilangkan, tentu ya kalau kita lihat kelihatan rupiah itu bisa jadi lebih minim untuk fluktuasinya. Jadi ya itu memang diperlukan juga sih ya. Kita juga bisa baca ya terhadap dari perkembangan mata uang global, juga beberapa mata uang seperti euro, lalu juga mata uang seperti sterling. Ini juga kan ya kalau kita lihat terkait dengan fluktuasi terhadap dolar juga kan kelihatannya tidak sefluktuasi mata uang emerging market yang memang digit nol itu sangat banyak ya, termasuk Indonesia ataupun juga Vietnam. Baik, baik begitu ya. Jadi jangan hanya sekedar secara image saja, tapi secara struktural dan fundamental yang ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Terima kasih Pak Mirdal, Pak Tutum sudah berbagi bersama kami di Nusantara Economic Updates hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua, dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia pamit undur diri, sampai jumpa.